Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya, salam semangat. Oke, berjumpa lagi dengan guru masa kini, berdedikasi dan berinovasi. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan video pembelajaran tentang selamatkan makhluk hidup tema 1 di kelas 6. Yaitu subtema yang pertama, tumbuhan dan sahabatku. Tumbuhan adalah sahabatku. Pembelajaran yang pertama. Oke, yang pertama ini, pembelajaran pertama ini kita akan belajar ide pokok bacaan. Oke, anak-anak. Oke, kita akan belajar ide pokok bacaan. Bacaan itu terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok dalam suatu paragraf. Oke, kita akan membaca sebuah bacaan ya. Membaca sebuah bacaan. Nah, yaitu ini bacaannya. Judulnya adalah Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Sebuah bacaan yang terdiri dari 5 paragraf yang judulnya adalah Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nanti anak-anak semuanya dari bacaan ini silahkan dibaca diulang-ulang, dilihat diulang-ulang, kemudian nanti ada tugas, yaitu mencari ide pokok paragraf pada masing-masing paragraf dalam bacaan ini. Pak Guru contohkan pada paragraf yang pertama. Paragraf pertama dimulai dari kata jagung, diakhiri dengan kata tubuh. Jadi dari mulai jagung sampai tubuh, diakhiri tanda kata tubuh, itu merupakan satu paragraf. Tanda-tandanya paragraf mungkin kalian masih ingat ya.
Jadi ini menjorok pada kalimat pertama ini menjorok, terus kemudian akhir tanda titik. Jadi kita mencari dulu, ketika kita mau mencari ide pokok, maka kita mencari dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya kita cari yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Jadi kalimat utamanya ini. Terus kemudian ide pokoknya bagaimana? Ide pokok itu terletak pada kalimat utama, yaitu dipersingkat. Karena bagian dari kalimat utama ide pokok itu. Jadi ide pokoknya apa? Ide pokoknya pada paragraf pertama ini adalah paragraf pertama ini adalah jagung, salah satu tanaman bahan makanan pokok. Ini ya anak-anak. Nah, nanti untuk tugasnya kalian mencari masing-masing paragraf. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram. Ya tugasnya itu silakan boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, paragraf 1 tadi sudah Pak Guru jelaskan. Kemudian paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5 silahkan dikerjakan di rumah ya anak-anak. Saatnya belajar di rumah, BDR, belajar di rumah menjadi asyik bersama Pak Guru masa kini. Jika kalian belum subscribe, silahkan sekarang subscribe ya, klik tombol subscribe. Subscribe itu gratis, tidak perlu membayar, gratis. Subscribe itu gratis, klik tombol like, jempolnya, jangan lupa like, dan share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 mungkin, yang di luar sana, semoga dapat bermanfaat dari video ini. Sekarang kita lanjut materi. Materi selanjutnya tadi jagung itu pasti mempunyai bunga ya. Nah, ini secara umum bunga, gambar-gambar nanti bagian-bagian bunga kalian akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Jadi bunga itu kurang lebih seperti ini secara umum. Yang ini yang bunga lengkap ya. Apa ada Pak bunga tidak lengkap? Ada. Nanti di lain kesempatan kita akan belajar. Namun saat ini kita akan belajar bunga lengkap. Bunga lengkap nanti di sini kalian boleh silakan melihat tampilannya seperti ini kurang lebih. Yang pertama dari mulai bawah ya, ini ada tangkai bunga di bawah, tangkai bunga, terus kemudian kalian belajar di sini dasar bunga. Jadi dasar bunga, terus kemudian ada kelopak itu yang bawah itu, yang kecil, terus kemudian ada mahkota bunga. Kalau bahasa kita mahkota itu adalah sesuatu yang ada di atas yang cantik sekali. Nah, jika bunga mempunyai mahkota maka dia akan menjadi lebih cantik. Nah, itu biasanya besar dan berwarna. Kemudian ada benang sari. Benang sari itu ini sampai sini benang sari. Kemudian ada putik. Putik ini kalau di putik ada kepala putik sama tangkai putik. Kalau benang sari ada kepala sari sama tangkai sari. Jadi kepala sari sama tangkai sari ini dinamakan benang sari ya. Kemudian ada bakal biji ini di tengah-tengah di sini. Jadi kalian belajar bagian-bagian bunga. Perlu diingat bahwa ini sangat penting kalian ketahui. Biasanya pasti ini nanti kalian akan keluar di materi-materi ujian, terutama ujian tengah semester atau ujian semester. Nah, silakan dipahami betul-betul. Biasanya Pak Guru kalau di kelas membawa bunga langsung gitu ya, bunga langsung. Namun karena ini pembelajaran virtual ya, kalian bisa nanti
kalian boleh membawa bunga, memetik bunga di depan rumah atau mungkin di tetangga yang punya bunga, silakan dibawa. Ketika melihat video ini ya kamu paskan yang mana tangkai bunga, yang mana dasar bunga, yang mana kelopak, yang mana mahkota dan lain sebagainya. Lengkap. Nanti kalian bisa mempelajari, silakan memetik bunga. Mungkin kalau punya bunga di depan rumah atau di tetangganya yang punya bunga, silakan diminta. Oke anak-anak, selanjutnya bahwa di dalam bunga itu ada perkembangbiakan. Nah, bunga itu digunakan untuk perkembangbiakan generatif ya, secara kawin. Secara kawin, yaitu terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini diawali dengan penyerbukan. Apa itu? Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari. Tadi yang serbuk sari, yang paling atas tadi bagian benang sari, tapi yang paling atas itu namanya serbuk sari yang kecil-kecil. Kalau kalian membawa bunga yang kecil-kecil itu jatuh ke kepala putih. Nah, biasanya di tengah kepala putih itu. Ini namanya penyerbukan. Jadi ini adalah terjadinya penyerbukan. Kemudian setelah terjadi penyerbukan, maka serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji yang bawah tadi. Tumbuh ke ruang bakal biji di sini, nanti akan jatuh. Nah, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Jadi serbuk sari ini melalui buluh serbuk sari jatuh. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan, itu namanya spermatozoid. Dengan kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, ini secara generatif ya. Banyak sekali sebenarnya contoh-contohnya. Kalian bisa mencari sendiri. Kalau di sini Pak Guru contohkan padi, mangga, durian, dan jambu. Serta tumbuhan-tumbuhan yang lain seperti rambutan dan sebagainya. Nanti kalian bisa mencari tumbuhan apa saja yang berkembang biak secara generatif. Jadi di Indonesia itu banyak sekali tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan generatif ya. Di Indonesia, terus kemudian di negara-negara yang lain, terutama itu padi itu di mana-mana ada, durian juga ada, di Malaysia, di Filipina itu ada. Makanya kita belajar bagaimana kehidupan sosial budaya di negara-negara ASEAN yang ada di kawasan tetangga kita. ASEAN itu singkatan dari Association of East Asian Nation. Ini ada, kita hitung berapa negara di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 negara saat ini. Sebenarnya tambah Timor Leste ada 11. Namun di sini gambarnya masih ada 10. Sekarang kita cek satu persatu ya. Ini ada Myanmar, ada Thailand, ada Kamboja, Singapura, Indonesia, negara kita tercinta. Terus kemudian ada Laos, ada Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, kita akan belajar tentang ASEAN. Jadi di ASEAN itu saat tanggal 8 Agustus 1967 ini merupakan pertama kali dibentuk negara ASEAN yang diwakili oleh 5 negara anggota pertama ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Indonesia termasuk luar biasa sekali. Indonesia itu termasuk pendiri ASEAN. Nah, perwakilannya siapa saja? Nah, untuk Indonesia sendiri diwakili oleh Adam Malik untuk Indonesia.
Untuk yang Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak. Kemudian untuk Thailand diwakili oleh Tomat Honan. Tonat Honan. Kemudian untuk Singapura diwakili oleh S. Raja Ratman. Nah, terus kemudian untuk yang Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Narciso Ramos. Ya, ada 5 pendiri ASEAN ini. Namun, kapan tadi ada Brunei, ada Laos, Vietnam dan sebagainya, kapan bergabung menjadi ASEAN? Nah, di sini untuk Brunei Darussalam ini bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Mungkin kalian anak-anak yang kelas 6 saat ini belum lahir ya. Kemudian untuk Vietnam bergabung 28 Juli 1995. Nah, untuk Laos dan Myanmar bersama-sama bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 dan untuk yang Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, ini sehingga total menjadi 10 negara. Nah, kita belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini terkenal sekali dengan kehidupan Islamnya, karena memang dari namanya Darussalam. Darussalam itu berasal dari kata mengambil dari bahasa Arab. Nanti kita akan belajar. Nah, Brunei Darussalam ini kampung ayer ini di Darussalam adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400 kampung ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai. Ini berasal dari bahasa Arab ya, atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Jadi tidak boleh ya anak-anak menunjuk dengan jari begini. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis karena memang sangat kental sekali kehidupan Islamnya. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Jadi ke dalam rumah orang lain tidak boleh memakai sepatu, sendal, dan lain sebagainya. Nah, kita belajar tentang negara Malaysia. Ya, Malaysia ada patung. Nah, ini patung namanya patung Dewa Murungga. Ini di Malaysia. Patung ini sangat tinggi sekali. Yaitu ukurannya 42,7 meter. Nah, patung ini terletak di Batu Caves. Ini di gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Nah, ini adalah dewa di agama Hindu. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia, karena Indonesia juga termasuk mempengaruhi karena banyak penduduk Indonesia yang datang ke Malaysia. Nah, konon katanya dulu ada Perdana Menteri dari Malaysia itu keturunan dari Makassar. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nah, kita lanjut ke negara Filipina. Ini di utara negara kita juga. Nah, Filipina ini merupakan negara kepulauan juga. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol.
Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilunggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling ya, yang di sini tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, ini adalah tarian tinikling. Nah, sekarang kita lanjut ke negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara, ini gambarnya. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Hammer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Hammer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Oke, kita lanjut ke negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda karena memang banyak sekali pagoda di sana. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi, longyi ini mirip sarung di Indonesia ya. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa namun juga anak-anak dan wanita. Oke, kita sudah belajar beberapa negara di ASEAN. Sekarang boleh kalian belajar bagaimana kondisi sosial budaya di Indonesia. Silakan tulis di buku tugas kalian. Boleh nanti kalian menjawab di kolom komentar ya anak-anak semuanya. Kita belajar dari rumah BDR bersama Pak Guru masa kini menjadi lebih asik. Oke. Ingat, jika kalian belum subscribe, silakan klik tombol subscribe yang merah, subscribe. Subscribe itu gratis pokoknya anak-anak semuanya ya, gratis. Dan aktifkan tombol lonceng, klik jempolnya dan share ke teman-teman kalian yang kelas 6 atau teman-teman yang lain. Bapak Ibu guru boleh share juga ke anak-anaknya biar dapat bermanfaat untuk lain dan menjadi berpahala untuk kita semuanya. Insya Allah ilmu bermanfaat jika kita bagi, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Oke. Untuk selanjutnya ada negara Vietnam ya. Nanti tugasnya bisa dikerjakan di lain kesempatan. Kita lanjut dulu. Negara Vietnam ya. Negara Vietnam ini ada permainan, ini permainan menangkap jangkrik namanya. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk yang lainnya.
Sekarang kita lanjut ke negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Aulau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hau Niau, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Ini salah satunya. Jadi namanya membawa bakul kecil ya, untuk memberi sedekah. Kita lanjut ke negara Singapura, negara kecil sekali yang mungkin luasnya sama dengan Sragen. Sragen ini di sana menjadi negara Singapura, kecil sekali tapi sangat maju. Ini adalah patung singa sama ikan ya. Contohnya ini. Singapura melambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Jadi kepalanya singa, badannya ikan. Merlion. Merlion adalah patung. Ini menurut mitos Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Nah, kita lanjut ke negara Thailand. Kehidupan di Thailand. Thailand adalah salah satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Jadi Thailand ini satu-satunya dari negara ASEAN tadi yang 10 tadi. Ini adalah yang tidak pernah dijajah oleh negara-negara barat. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakien adalah cerita tradisi nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang bukan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh disebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Oke, demikian presentasi dari Pak Guru. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jadi pembelajaran yang pertama ini
Kita ulas sedikit pembelajaran yang pertama ini, yaitu tadi terkait dengan paragraf ya, paragraf, ide pokok paragraf, dan juga nanti kalian menulis informasi penting yang ada dalam paragraf ini. Kemudian ada bagian-bagian bunga, perkembangbiakan generatif. Kemudian ada kehidupan pendirian ASEAN, dan ada kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Oke, demikian video tutorial ini, demikian video pembelajaran ini dari Pak Guru. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya yang melihat video ini. Ingat, yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Oke, sekarang klik dan share, klik tombol jempolnya. Oke, bye bye. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.